country Thailand. Yes, winter adalah musim yang mahal. Mari kita beredel satu persatu faktanya. Yang pertama, untuk penghangat tubuh. Jaket. Jaket winter itu harus spesifik bahannya, harus yang membuat tubuh terasa hangat dan tentunya tahan air. Sepatu juga harus spesifik, harus yang tahan air dan anti-slip supaya nggak gampang kepleset. Karena di musim dingin sering ada black ice dan itu sering bikin kecelakaan, bikin kita kepleset. Nah, untuk sepatu, kalau aku sih beli tambahan spray ya untuk menambah ketahanan luar sepatu boots aku. Fungsinya supaya sepatu boots itu tahan air. Nah, selain dua hal penting itu, kalian juga harus beli perlengkapan kecil-kecil seperti sarung tangan, shawl, dan toque. Yang kedua, penghangat ruangan. Kalau kalian tinggal di apartemen atau kondominium, kalian nggak perlu khawatir lagi soal ini karena sudah tersedia di dalam unit. Nah, kalau ada kerusakan akan diperbaiki oleh manajemen gedung. Kalau kalian memilih tinggal di rumah, kalian harus install sistem pemanas ruangan. Ada macam-macam pilihannya, bisa pakai yang elektrik, gas, atau kalau kalian punya perapian di rumah, kalian harus beli kayu untuk perapiannya. Dan untuk menghangatkan satu rumah itu nggak murah loh. Yang berikutnya, untuk mencegah mimisan di dalam ruangan. Tiap keluarga sebaiknya punya humidifier karena pemanas ruangan bisa bikin udara sangat kering sehingga pembuluh darah di hidung yang sangat sensitif itu mudah pecah. Ya, itu ada-ada aja sih penyakitnya ya. Kalau kalian keluar ruangan terus kena udara yang super dingin, kalian juga bisa mimisan karena cuaca dingin biasanya bikin udara kering. Kalau udara kering, ya udah deh, hidung yang nggak diproteksi dengan baik akan menjadi sangat sensitif dan akhirnya berdarah. Jadi, mau di luar ruangan atau mau di dalam ruangan, risiko mimisannya tinggi. Yang berikutnya, untuk penghangat waktu tidur. Biasanya nggak cukup dengan heater aja sih, karena malam hari itu kan suhu udaranya lebih rendah dari siang hari. Sebaiknya selimut kalian dibedakan dengan selimut yang dipakai saat musim panas. Di sini banyak kok dijual selimut-selimut untuk musim dingin. Yes, I know, duit lagi. Tapi ya, itulah harga yang harus dibayar kalau kalian ingin nyaman tidurnya ketika di musim dingin. Selanjutnya, untuk mobil. Kalau kalian punya mobil, sudah pasti sih harus ganti ban. Karena mobil ini butuh ban khusus untuk menghindari kecelakaan ketika musim salju. Kalian pasti tahu dong seberapa mahal harga ban mobil itu. Dan selain itu, harus memastikan kalau heater di dalam mobil juga berfungsi. Berikutnya, untuk membersihkan salju. Ini perintilan kecil, tapi wajib punya. Kayak misalnya kalau kalian punya rumah, kalian harus punya pengeruk salju supaya bisa bersihin salju dari jalan masuk ke dalam rumah dan garasi. Nah, untuk mobil, kalau kalian parkirnya di luar, kalian juga mesti punya perlengkapan khusus untuk membersihkan salju yang menutupi mobil. Oke, next. Untuk balita. Kalau pakai stroller, kalian harus memastikan bahwa roda strollernya itu bisa dipakai untuk winter. Karena kalau yang rodanya kecil, itu pastinya bakal susah menembus salju. Sebaiknya juga harus punya penutup stroller yang waterproof dan tahan angin supaya si baby nggak kedinginan. Lalu, kalau untuk anak-anak nih, biasanya anak usia sekolah harus punya snow pants atau celana khusus musim dingin yang tahan air. Setahu aku nih ya, sekolah-sekolah mengharuskan anak-anak punya snow pants biar waktu mereka jam istirahat dan main di luar, mereka nggak kedinginan dan celana mereka nggak basah.
Yes, kira-kira itulah semua yang bisa aku ulas, mulai dari jaket sampai ban mobil. Kalau ada yang kelupaan aku sebut, coba tolong tulis di kolom komentar ya. Dan demikianlah pengeluaran di saat winter. Tentu ada baiknya kita invest uang kita untuk membeli barang yang bagus, seperti misalnya beli jaket harga $200, mungkin worth to spend. Tapi aku rasa semua itu kembali ke gimana kita merawat barang-barang kita sih. Kalau kita beli jaket harga $70 tapi dirawat dengan baik, tentu jaketnya masih bisa akan dipakai sampai 5 kali winter. Sementara kalau jaketnya ribuan dolar, kalau nggak dirawat, pastinya akan cepat rusak juga. Dan tentunya bagaimana kalian berpakaian, seperti misalnya harus memakai base layer, harus beli pakaian yang non-katun, itu semua juga termasuk pengeluaran untuk musim dingin, dan itu termasuk investasi kalian. Begitu dulu cerita aku kali ini, semoga bisa menjadi tambahan info untuk kalian untuk tahu kira-kira musim dingin itu pengeluarannya gimana sih. Oke, gitu dulu ya. Sampai ketemu lagi. Ciao.